Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini jumpa lagi dengan Abah di channel Nek Devlen, channel yang membahas atau berbagi pengetahuan seputar tanaman hias, khususnya pada tanaman hias bonsai ya kawan-kawan. Untuk hari ini Abah akan melakukan perawatan rutin pada tanaman atau bonsai Asoka, jenis Asoka merah ya kawan-kawan. Sepertinya tanaman ini sudah saatnya untuk kita bersihkan, kita rapi, kita minta perawatan khusus atau perawatan rutin ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita lakukan pembersihan pada bagian batang. Untuk membersihkan bahan atau membuang kotoran, jamur atau lumut-lumut pada bahan bonsai Asoka ini, di sini Abah tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan insek ya. Di sini Abah cuma hanya menggunakan deterjen pembersih ya kawan-kawan, karena lebih aman. Soalnya di sini juga banyak anak-anak ya, karena kalau untuk menggunakan seperti insek itu berbahaya juga bagi anak-anak. Baiklah kawan, seperti apa atau jenis deterjen apa yang biasa Abah gunakan untuk membersihkan batang-batang sampai ke akar bagian bawah pada bahan bonsai ini. Di sini Abah biasa menggunakan ini deterjen ini. Nah, maaf ya, mereknya Abah takut nanti dipikir iklan ya kawan-kawan. Cuma Abah sebutkan aja, ini jenis deterjen Mama Lemon ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bertanya, apakah aman deterjen ini digunakan untuk tanaman pada tanaman bonsai atau tanaman hias lainnya? Jawabannya iya, aman kawan-kawan. Karena di sini deterjen ini Abah menggunakan yang khusus untuk mencuci bahan makanan atau buah-buahan atau sayuran ya kawan-kawan. Nah, makanya Abah berani, karena untuk mencuci bahan makanan aja aman, apalagi untuk tanaman ya kawan-kawan. Dan untuk campurannya mungkin bisa kawan-kawan kira-kira berapa campurannya. Mungkin perbandingannya 1 banding 1/4, terserah kebutuhan ya kawan-kawan. Oke, baik, kita langsung saja melakukan pembersihan pada batang dan bagian akarnya ya kawan-kawan, menggunakan deterjen ini. Sebelumnya ini udah Abah isi air dan Abah campurkan ini ya kawan-kawan, Mama Lemon ini sesuai dengan kebutuhan. Langsung kita lakukan pembersihan ya kawan-kawan pada bagian batang bahan bonsai Asoka ini. Di sini bisa kawan-kawan lihat bagian ini lumut atau jamurnya langsung terlepas ya kawan-kawan, terlepas dengan sendirinya.
kawan-kawan lihat, saksikan. Untuk bagian lumutnya, segala jamur-jamurnya langsung ini kawan-kawan, langsung terlepas. Cukup dengan lakukan dengan penyikatan ya, penyikatan seperti ini. Ini kawan-kawan bisa lihat, ini ada lumut atau jamur ya kawan-kawan, langsung hilang, langsung terlepas dia. Untuk deterjen jenis ini Abah lakukan Abah gunakan pada semua tanaman hias Abah ya, seperti bahan tanaman bunga-bunga yang lain, bonsai. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang namanya mati atau ya seperti itulah kawan-kawan, dan tetap aman digunakan ya. Baiklah kawan-kawan, kira-kira penampakan setelah melakukan pembersihan menggunakan deterjen, dan hasilnya memuaskan ya kawan-kawan. Lumut, jamur-jamur yang menempel semuanya lepas ya kawan-kawan. Dan untuk akarnya jadi sudah nampak seperti bercahaya bonsai, keren kawan-kawan. Buat kawan-kawan mungkin yang ragu atau masih belum yakin untuk menggunakan deterjennya, atau mungkin kawan-kawan sudah biasa menggunakan bahan-bahan insek, silahkan untuk tidak mengikuti tutorial saya ini, karena ya mungkin karena daerah saya di sini memang untuk mendapatkan bahan-bahan insek seperti ditan itu susah ya kawan-kawan, dan jarang sekali. Jadi solusinya salah satunya yaitu tadi menggunakan deterjen yang aman, yang untuk mencuci bahan makanan atau buah-buahan ya kawan-kawan. Dan rata-rata semuanya juga lah untuk tanaman-tanaman koleksi tanaman Abah semuanya Abah menggunakan deterjen yang tadi kawan-kawan. Oke, baiklah kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke proses pengarahan atau pengawatan sedikit ya kawan-kawan. Paling cuma ini dan ini aja, sambil kita bincang-bincang melakukan pengawatan ya kawan-kawan. Oke. Oke, baiklah kawan-kawan, setelah proses pencucian atau pembersihan pada bagian batang dan bagian akar yang menonjol ini menggunakan deterjen tadi, sekarang kita melakukan pengawatan pada dua ini ya, dahan ini ya kawan-kawan, biar lebih agak terarah sedikit ya. Sekarang Abah mau berbagi tips bagaimana cara agar pohon asoka ini berbunga secara serempak, serta perawatan setelah dia berbunga ya kawan-kawan. Agar pohon asoka ini berbunga lebat atau serempak kawan-kawan, usahakan melakukan pemotongan pada pucuk pohon asoka ini ya kawan-kawan. Dan jangan membiarkan terlalu lama bunga ini, jangan sampai bunga ini rontok atau sudah mulai rontok. Begitu dia mulai rontok, sebaiknya kawan-kawan potong saja ya bunganya pada bagian bunga, pucuk di bagian bunga, karena jika tidak dipotong atau dibuang, dia akan melambat kawan-kawan untuk pertumbuhan bunganya. Kalau cepat kita melakukan pemotongannya, otomatis nanti akan tumbuh tunas, dan dari tunas itu akan segera memunculkan bakal bunga ya kawan-kawan. Dan untuk media pupuk
yang saya gunakan di sini, saya menggunakan NPK 1616. Kapan dan saatnya kita memberikan pupuk atau bagaimana caranya? Biasanya kalau sudah saya potong bagian ini, saya akan melakukan puasa pada pohon Asoka ini ya. Puasa 3 atau sampai 4 hari. Jangan disiram ya kawan-kawan, jangan diberi air atau disiram. Kita biarkan dulu sampai kering 3 sampai 4 hari. Setelah 3 sampai 4 hari tidak kita siram atau tidak kita berikan air, hari kelimanya langsung kita berikan atau kita siram dengan pupuk NPK 1616 tadi ya kawan-kawan. Dan setelah melakukan penyiraman pupuk NPK 1616 tadi, usahakan juga jangan sampai terkena air, baik itu disiram atau air hujan ya kawan-kawan. Usahakan jangan sampai terkena air. Dan lakukan setelah 2 hari atau 3 hari setelah pemupukan, kita siram lagi dengan pupuk NPK 1616 tadi. Lanjut terus. Setelah itu bisa kita lakukan penyiraman atau kita simpan di langsung terkena sinar matahari biar dia cepat. Dan untuk perawatannya, usahakan juga di bagian batang utama ini jangan terlalu rimbun ya kawan-kawan. Usahakan mengurangi atau mengurangi daun, membuka agar matahari bisa masuk. Karena bisa ini juga kawan-kawan, kalau rimbun, terlalu rimbun, bisa mengakibatkan jamur pada bagian batang utama ini, juga bisa mengundang kutu putih. Karena kutu putih itu sangat rentan sekali, bisa mengakibatkan mati pada tanaman kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sekarang saya lanjut memberi pemupukan. Dan ini pun memang sudah sekitar 4 hari tidak saya siram ya kawan-kawan. Memang mau saya kasih bahan pupuk biar dia nanti setelah lakukan pemotongan pucuknya tumbuh dan langsung pupuk NPK Mutiara 1616 ya kawan-kawan. Dan cara penggunaannya pun sangat mudah, simple. Di sini saya menggunakan bekas sabun B29 nya. Jadi salah satu wadah yang legend dan mudah sekali didapatkan ya kawan-kawan. Oke, untuk takarannya sih terserah ya kawan-kawan mau berapa. Untuk satu ini biasa saya gunakan 1 sendok pupuk NPK ya kawan-kawan. Ini udah agak basah ya, karena mungkin kena air ya kawan-kawan. Ini saya gunakan cukup 1 sendok untuk wadah ini untuk satu tanaman Asoka ini ya kawan-kawan. Aduk dan sudah siap untuk diminum. Bukan maksudnya bukan diminum, bukan untuk kita ya kawan-kawan, tapi untuk tanaman ini. Setelah larut kawan-kawan, bisa langsung kawan-kawan aplikasikan, siram ke medianya ya kawan-kawan secara merata. Dan untuk Asoka ini dulu saya dapatkan di pembuangan, di tempat sampah ya kawan-kawan. Jadi waktu itu ada tetangga yang bersih-bersih halaman rumahnya, dicabut kemudian dibuang di tempat sampah. Dan kebetulan pada saat itu saya lewat, saya lihat, langsung saya tanya ke yang punya, dan yang punya pun memperbolehkan saya membawa pulang ya kawan-kawan. Jadi saya bawa pulang, saya tanam, dan itu pun sudah sekitar 3 hari kawan-kawan di tempat sampah. Sudah 3 hari saya coba tanam, akhirnya tumbuh, dan sampai sekarang
alhamdulillah berbunga dengan subur ya kawan-kawan. Saya kasih pasir biar media bagian bawahnya tidak bercerai-berai terkena air hujan ya kawan-kawan. Dan ini juga biar tidak ada genangan air pada bagian atasnya. Tinggal kita rapikan. Ini saya menggunakan pasir bangunan ya kawan-kawan, karena di daerah saya tidak ada pasir yang namanya itu pasir Malang. Pasir Malang tidak ada sama sekali karena daerah Abah ini tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada pasir Malang ya kawan-kawan. Dan untuk mendapatkan pasir Malang itu juga sulit, kalaupun ada sulit paling kita ambil kan dari luar ya, dari luar Kalimantan. Jadi di sini Abah cuma menggunakan pasir bangunan saja sebagai media tanamnya. Oke kawan-kawan, seperti inilah hasilnya, cukup rapi dan mempercantik tampilannya ya kawan. Oke, baiklah kawan-kawan, Abah rasa cukup sampai di sini video tutorial cara perawatan pada pohon bonsai atau tanaman Asoka ini. Mungkin kiranya bermanfaat bagi kawan-kawan, dan di sini tidak ada maksud dari Abah untuk menggurui atau mengajari kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan lebih paham dan lebih master dari Abah. Di sini Abah hanya sekedar berbagi bagaimana perawatan atau cara perawatan pada pohon bonsai di daerah Abah ya, yang mungkin di daerah kawan-kawan berbeda iklim, serta mungkin buat kawan-kawan lebih gampang untuk mendapatkan seperti insek, untuk kawat atau pupuk-pupuk yang lainnya. Dan Abah hanya berbagi pengetahuan Abah seputar pengetahuan yang Abah ketahui ya ke kawan-kawan. Baiklah, tanpa banyak kata lagi, Abah ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang udah mensupport channel Abah ini. Dan buat yang baru menemukan channel Abah ini, channel apa, Nedoy Plan ini, jadi kiranya untuk bantu like, komen, share, serta subscribe-nya ya kawan-kawan, agar channel Nedoy Plan ini terus berkembang dan Abah terus semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat dan berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.